Pagi Richard. Selamat datang di episode kelima dari Ngopi Sambal ya, singkatan dari ngopi tapi sambil belajar ya. Jadi hari ini kita akan membahas seputar sosial media dan saya juga udah punya nih salah satu gestar atau pembicara yang akan hadir hari ini. Nah, saya kasih kisi-kisinya kalau Bapak Ibu bisa tebak, itu biasanya di IA dipanggilnya agency director kita yang paling muda. Nah, siapa tuh ya agency director kita yang paling muda? Nah, dan saya nggak sembarang pilih nih, kenapa saya milih dia sebagai guest star saya untuk bahas tentang sosial media, karena emang saya juga salah satu followersnya dia, dan emang beliau itu udah cukup aktif juga di sosial media ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan guest star kita hari ini, yaitu Christopher Rojito. Halo Topper. Halo Tari, apa kabar? Nah, Topper, ini kita udah sering ya berada dalam satu frame ya. Jadi Bapak Ibu udah nggak heran lagi ya kalau IA bahas tentang sosial media pasti yang dipanggil Topper lah ya. Udah berapa kali ya kita ada sesi sosial media kayak gini ya Topper ya. Iya, udah beberapa kali nih. Dan saya lihat Topper lumayan udah naik ya followersnya ya. Terakhir kita bikin konten sosial media itu followersnya masih 1000, 2000-an ya. Sekarang saya barusan cek tadi followersnya Topper udah 5000 ya. Luar biasa Ah, ya. iya betul kan kita ngonten terus. Ya, itu emang beneran dari konten ya dapat followers kayak gitu ya Topper ya. Iya, dari aktivitas di sosial media, jadi organik. Hmm. Oke, jadi benar-benar ya. Jadi kalau kita sering buat konten dan menurut orang kontennya itu menarik, otomatis itu akan menambah minat mereka untuk mengikuti akun kita ya Topper ya. Betul. Nah, boleh saya nanya ke Topper ya, menurut Topper sendiri kenapa sih, sosial media itu penting nih untuk, khususnya di Topper sendiri yang berada di industri asuransi? Boleh diceritakan Topper? Oke, thank you Tari. Jadi gini, kalau misalkan kita berbicara tentang sosial media, profesi agen asuransi itu kan umumnya masih dipandang sebelah mata, walaupun sudah jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu. Nah, namun tetap tidak semua orang itu welcome dengan profesi agen asuransi. Bukan karena profesinya, melainkan karena oknum di dalamnya. Sehingga menimbulkan citra profesi seseorang yang menjadi agen asuransi itu sedikit below the line lah, sedikit anti mainstream. Nah, bagaimana caranya agar sesuatu yang tidak umum seperti profesi agen asuransi ini bisa diterima dengan lebih mudah oleh banyak orang. Nah, itu pentingnya sosial media. Kalau misalkan kita ketemu langsung dengan orang yang berprofesi sebagai agen asuransi, banyak orang tuh takut, ntar gue ditawarin, ntar gue dikejar-kejar, ntar gue alasannya ngopi-ngopi ternyata di prospek, misalkan seperti itu. Kan banyak kisah orang di kontak teman lama nggak ada kabar, tiba-tiba ngajakin nongkrong atau ngajakin ngobrol, ujung-ujungnya nawarin sesuatu lah, nggak harus asuransi juga. Jadi sosial media bisa membuat jarak yang kelihatannya tadi menakutkan itu bisa menjadi lebih apa ya, tidak ada jarak. Orang jadi bisa melihat, oh agen asuransi itu juga manusia biasa sebetulnya, bukan orang yang aneh atau freak seperti itu. Aktivitasnya sama kok, gitu sama orang-orang yang lain. Dan ini terbukti ya Topper, dengan Topper kalau bisa dibilang memperkenalkan dirinya sebagai seorang agen asuransi, malah bukan mengurangi followersnya ya. Kita bisa lihat malah followersnya makin nambah ya Topper ya, benar nggak? Betul, karena yang ditampilkan adalah kehidupan agen asuransi yang sebetulnya sama aja gitu, nggak ada profesi agen asuransi itu sama seperti orang-orang lain, bahkan bisa bantu banyak orang, begitu. Oke, Topper, boleh bagi nggak sih sebenarnya sebelum Topper, mungkin Topper dulu sebelum adanya pandemi ini atau jauh sebelumnya itu belum memperhatikan kalau sosial media itu bisa dijadikan sebagai lahan kita untuk mengenal banyak orang.
Ya, sekarang kan Topper banyak bikin konten-konten nih di Instagram. Apa sih langkah pertama yang Topper lakukan? Kayak, aduh kayaknya saya mau seriusin nih Instagram. Apa sih langkah pertama yang Topper lakukan? Dan ada nggak sih menurut Topper sendiri ya, ini definisi dari Topper sendiri, Topper punya nggak hal yang harus dilakukan dan tidak harus kita lakukan di dalam memainkan sosial media ini, khususnya bagi seorang agen asuransi? Oke, pertama-tama sih mesti dilihat identitasnya apa dulu yang mau ditampilkan. Kalau misalkan kita bilang identitas kita sebagai agen asuransi hanya AIA, takutnya orang jadi malah yang males sama AIA yang mundur. Misalnya kan kita nggak tahu di luar sana seperti apa. Jadi sedangkan asuransi itu kan satu bagian dari sebuah perjalanan keuangan. Jadi ya kalau gue personal, gue bikin identitasnya itu adalah financial educator atau insurance educator. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan nanyain asuransi atau nanyain keuangan, tanya aja sih Christopher. Seperti itu. Jadi identitasnya dulu apa yang ingin dibuat. Dan agen asuransi itu kan nempel sebenarnya sama banyak tahapan kehidupan orang ya. Misalkan agen asuransi ini masih kuliah, umurnya masih umur-umur 20-an misalnya. Maka sudut pandangnya dia pun akan berbeda dengan agen asuransi yang sudah menjadi seorang bokap muda, papa muda, atau mama muda. Itu pasti sudut pandangnya berbeda. Karena pasti sebagian besar kliennya pun juga akan berbeda. Nah, jadi identitas dari apa yang dipandang dijalani oleh si agen asuransi itu yang mesti ditampilkan. Itu sih yang pertama-tama. Kalau identitasnya udah jelas, maka ke belakangnya akan lebih mudah. Hindari sesuatu yang sifatnya apa ya, sara, fanatisme berlebihan itu tuh karena kita nggak tahu kan namanya orang suka sesuatu itu pasti ada pro dan kontra. Misalkan ada yang suka Apple, mungkin ada yang benci sama Apple. Begitu juga ada yang suka sama Android. Tapi yang suka sama Apple pasti juga bilang Android apa sih, misalkan seperti itu. Ya udah, kita nggak usah bahas sesuatu yang sifatnya memecah belah seperti itu. Tetapi kalau mau membuat sesuatu yang kontroversial ya boleh-boleh aja. Contoh, gue pernah bikin, kalau orang bikin konten bagaimana cara menjadi agen asuransi yang gagal, yang berhasil kan banyak. Gue bikin cara menjadi agen asuransi yang gagal. Nah itu waktu itu cukup banyak bikin pertanyaan orang-orang nih, maksudnya apa nih? Kalau misalkan gue agen baru, lu nyumpain gue gagal dong misalkan. Padahal enggak. Kalau dibaca dengan baik, tujuannya adalah mengingatkan agen-agen asuransi terutama yang pemula untuk ini loh hal-hal yang tidak bisa dilakukan sih, kurang lebih ya. Identitasnya dulu udah jelas, habis itu mulai posting kegiatan kesehariannya sebagai agen asuransi. Nggak harus melulu tentang prospek, tapi bisa juga tentang apa yang kita pelajarin sebagai agen asuransi ketika ketemu satu klien, dua klien, prospek ketiga, prospek keempat, seperti itu sih. Gitu. Oke, tapi lo main sosial medianya apa aja sih selain Instagram? Kan gue followers lo nih di Instagram. Selain Instagram apa lagi? Ada nggak? Kalau secara profesional yang di-maintain saat ini Instagram. Tapi mencoba mulai untuk ke LinkedIn sama yang masih dipelajarin banget ini nih, yang buat gue Gen Y itu untuk masuk ke TikTok tuh nggak semudah masuk ke Instagram gitu. Tapi ya gue mencoba mempelajari TikTok gimana sih, karena kalau TikTok kayaknya di TikTok itu lebih banyak generasi Gen Z ya, anak-anak yang ya kan kita tahu sendiri viral beberapa waktu lalu, besar pasak daripada tiang, peribahasa itu orang nggak tahu, tapi tarik sis, semongko, anak muda, anak kecil tahu gitu, anjirnya. Gitu, itu sih hal-hal yang ingin dicoba. Tapi kalau secara profesional saat ini Instagram dan LinkedIn lagi difokusin ke situ. Berarti udah mulai belajar gimana cara main TikTok ya. Berarti nggak menutup kemungkinan dong kita ini kayak saya ini juga udah usia 25 udah bisa dibilang udah dewasa lah untuk main TikTok lah, bukan saya lah ya. Itu berarti nggak ada salahnya ya Topper ya? Nggak ada salahnya. TikTok itu memang munculnya sekarang, tetapi semua generasi bisa pakai kok. Dan fitur-fiturnya sebenarnya sudah ada dulu sebenarnya kan di Snapchat. Dan semua fitur sosial media itu sebenarnya saling beririsan. Kalau misalkan sadar di LinkedIn itu mulai ada semacam IG story.
Iya, saya Jadi lihat ini tuh. Twitter lagi mencoba bikin IG story juga, tapi Fleet namanya juga Fleet. ya, Fleet Ah, namanya ya. Heeh. namanya Fleet. Jadi Ya. fitur-fiturnya kan beririsan nih, tinggal kitanya berani mencoba atau enggak sih. Oke, Gitu. benar. Berarti soalnya banyak agen-agen kita sendiri ya, sering ngeluh, "Saya mainnya di Facebook, aduh saya nggak tahu cara main Instagram." Sebenarnya pun Facebook pun masih bisa kita jadikan sebagai sosial media, cuma mungkin kalau emang mau lagi hype, berpindah dari Facebook ke Instagram adalah bukan sesuatu hal yang sulit ya, Topper ya, bener nggak? Betul. Tinggal kalau di Facebook kan kita benar-benar teks ya. Facebook itu diciptakan dulu update status, jadi teks. Mhm. Sedangkan kalau Instagram dari awalnya diciptakan untuk pamer gambar. Makanya Instagram itu fotografer, ikonnya pun kamera kan. Berarti yang harus kita ubah gayanya adalah bagaimana menceritakan lewat teks, berubah menjadi menceritakan lewat gambar. Seperti itu. Oke, Topper kan salah satu bisa dikatakan sebagai salah satu agen AIA nih yang mengelola akun sosial medianya dengan sangat baik. Tentang sosial media, panggil aja Topper, Topper udah bagus kok dalam mengelola sosial medianya. Sebenarnya, keberhasilan Topper menurut kami dalam mengelola sosial media itu apakah berdampak nggak sih sama bisnis yang Topper bangun saat ini? Topper kan salah satu agency director juga ya, di mana kita menganggap, bisnis asuransi itu adalah bisnis kita. Sebenarnya sosial media ini berdampak nggak sih sama bisnis Topper sendiri? Hmm, berdampak, tapi lebih tepatnya bukan cuma sekedar bisnis, tapi dari kehidupan juga sih. Jadi Oh, bisa dibilang Instagram ini jadi semacam sumber pendapatan kok sebenarnya secara nggak langsung. Itu bisa kita buat seperti itu. Jadi eh, yang awalnya dulu berpikir Instagram hanya untuk konten asuransi. Dulu sempat gue berpikirnya cuma ini kontennya asuransi terus menerus, konten keuangan terus menerus. Tapi ketika dirubah brandingnya di Instagram menjadi hanya insurance atau financial, bukan terikat pada satu brand tertentu, ternyata open ke brand lain pun juga bisa. Seperti itu. Open ke brand lain nggak harus ke insurance pun bisa. Karena eh, ini pernah satu kejadian waktu awal-awal pandemi, kan orang-orang ketika mulai pandemi itu banyak kontennya darurat terus-menerus. Yang agen asuransi ya jadi finance, yang orang investment ya jadi financial planner, sama lah kayak mungkin apa ya, skincare, dokter yang ngerti tentang dermatologi ngomongin skincare, sama penjual skincare yang ngomong kulit, kan macam-macam tuh, padahal sudah beda. Nah, kira bikin konten yang konsisten tentang insurance, pernah ada satu corporate di luar insurance keuangan ngundang gua tadi buat sharing tentang financial planning di tempat mereka. Corporate ini corporate yang bergerak di bidang industri cat bahkan, jadi nggak ada hubungannya sama insurance. Jadi yang bisa gue sampaikan adalah ini membantu dari segi bisnis, membantu juga dari segi kehidupan secara general. Seperti itu. brandingnya ya Topper ya, karena saya udah pernah lihat juga dari status updatean Topper sendiri, Topper udah diundang ke beberapa acara webinar-webinar gitu ya Topper ya, tapi bahasa tentang financial planning juga ya. Nah, Mm-mm. berarti ini secara tidak langsung bagus dong untuk brandingnya Topper sendiri ya. Betul, brandingnya jadi apa ya? Agen asuransi bukan sesuatu yang ditakutin orang. Jadi orang jadi mau ngajakin kerjasama. Dan karena informasi tentang asuransi juga gue udah tahu cukup banyak, asuransi jiwa, asuransi personal, otomatis ngomongin asuransi, di mana kalau mereka nanya ke agen asuransi ujung-ujungnya takut di prospek, mereka nanya ke gue nyantai. Walaupun mereka bukan cuma nanyain brand AIA, tapi bisa nanyain semua. Kan follower tuh jadinya mereka kan akan bisa Mm-mm. jadi DM, mereka bisa bertanya, bro atau kok atau pak, ini asuransi sebenarnya pakai asuransi apa, partnernya. Ya udah gue cerita, oh AIA, saya di AIA,
Tanya apa-apa silahkan. Dan ada kok yang jadinya bertanya klien. Oke, berarti memang kita bisa tanpa kita sadari atau tanpa langsung memang sosial media ini bisa berdampak kepada bisnis kita, baik bisnis maupun personal. Nah, Topper kan kita tahu nih proses-proses itu ada banyak dari approaching sampai dengan closing sampai dengan after sales service. Nah, pernah nggak sih Topper mendapatkan nasabah di dalam sales proses itu yang nasabahnya itu prosesnya udah Sampai closing udah, tapi polisi belum jadi nih sampai hari ini. udah sampai Jadi baru kok. wow, udah sampai closing. Itu jadi kayak pendekatannya gimana ya, kalau kita jualan ke orang, jualan asuransi ke orang udah kita kenal kan enak tuh ngomong-ngomongnya ya, gali-gali, menggali tentang pertanyaan dirinya, menggali tentang keuangannya itu kan enak. Tapi kalau dari sosial media gimana ya? Metode kalau misalkan dalam sales cycle kan ada titik namanya approach. Ada prospecting, ada approach gitu kan ya. Nah, titik yang prospecting sama approaching itu somehow berubah dari yang awalnya tatap muka atau kita tanya jawab, nanyain kabar atau apa itu hilang. Itu berubah menjadi dari konten yang kita buat, dari sosial media yang kita tampilkan, orang tuh udah bisa lebih merasa dekat dengan kita. Sehingga kalau dia ngelihat kita udah jelas, pertanyaan dia pun sebenarnya langsung terarah. Bro, mau nanya asuransi boleh? Oh, boleh. Buat apa? Oh, saya mau tahu tentang asuransi jiwa, tapi yang tradisional. Nah, oke, asuransi jiwa yang tradisional ada dari AIA, misalkan namanya kemarin Power Pro Life yang gue tawarin. Nah, cuma setelah medical check up ternyata dia kondisinya nggak baik, kurang baik lah. Jadi ujung-ujungnya beralih ke proteksi Prima Plus. Seperti itu. Dan itu closing ke keluarga. Itu semua untungnya juga sudah ada di Jibai sih. Jadi membantu sekali karena orangnya di Surabaya. Gitu. Wow, dan itu berasal dari sosial media ya, Topper ya. Berarti even dari sosial media orang yang baru kita kenal di sosial media itu building trust-nya bisa tersampaikan ya, Topper ya? Langsung. Oke, begitu. Oke, thank you banget Topper. Nah, ini ada menuju ke pertanyaan terakhir saya nih ya, Topper ya. Kira-kira apa sih saran yang Topper mau sampaikan ke agen-agen kita? Karena masih banyak banget agen kita tuh yang merasa dirinya, aduh saya nggak tahu main sosial media, nggak usah lah. Saya nggak tahu Tari main Instagram, saya nggak tahu Facebook itu mau dipakai jualan Instagram kayak gimana. Nah, ada nggak sih saran yang boleh Topper sampaikan kepada agen-agen kita di luar sana kalau yuk main sosial media ini bisa berdampak loh kepada bisnis kita. Oke. Thank you Tari. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sosial media itu wajib sih sekarang. Wajib banget. Kenapa? Karena kita mau cari makan aja kita buka handphone kok. Kita mau nanya, kita mau ngecek jalan aja kita buka handphone. Kita mau jajan kita buka handphone, kita mau cuci mobil kita buka handphone, kita mau kemana juga, ya apapun yang kita lakukan, mostly kita buka handphone. Nah, apa yang terjadi kalau kita buka handphone dan kita cuma menjadi konsumen di dalamnya? That's why kita juga baiknya menjadi creator di situ. Tapi apakah kalau misalkan main sosial media lalu jadi nggak ada aktivitas offline? Ya nggak juga. Aktivitas offline harus saling bahu-membahu dengan aktivitas online. Jangan sampai kita online terus, tampilannya bagus, tapi pada saat ketemu gagap. Kan nggak lucu juga gitu. Orang lihat kita kontennya bagus, tapi pas ketemu dia nanya, kitanya nggak bisa jawab. Kan nggak lucu. Jadi harus sama nih, harus original antara apa yang ditampilkan di sosial media dengan apa yang kita hidupi di dunia nyata. Begitu itu udah simultan, udah jalan, maka trust orang juga akan lebih mudah untuk terbentuk. Kan akun sosial media itu ada banyak banget, ada jutaan di luar sana. Tetapi pasti Tari punya deh. Kalau kita ngomongin online shop nih, pasti punya satu akun Instagram yang nggak tahu siapa yang jual, tetapi Tari merasa ini akun Instagram yang real, yang benar, testimoninya benar, komentarnya benar, engagementnya semua bagus.
Sehingga tadi memutuskan, mau beli deh, mau coba nanya deh, minimal tanya aja dulu. Karena nanya itu dulu udah menjadi, kalau dalam bahasa kita, udah ada interest kan, sudah jadi leads tuh sebetulnya. Dibandingkan kita yang agen nanya duluan, halo sudah punya asuransi atau belum Tari? Orang kalau ditanya begitu aja cenderung udah, males gitu. Kayak lagi di toko kosmetik, ya mbak mau cari apa? Mau cari foundation apa misalkan. Orang juga enggak, cuma lihat-lihat aja. Padahal kan gitu doang. Padahal mungkin dalam hati, tadi emang pengen beli foundationnya. Itu kan contohnya seperti itu. Jadi sosial media wajib ada, arahnya mesti jelas, kontennya mesti konsisten, original. Kalau mau niru orang silahkan, tapi tetap ada cita rasa kita sendiri gitu. Jangan tumpak blek ngikutin orang, karena audiensnya akan tahu kok. Audiensnya akan tahu. Dan kalau misalkan kita tahu public figure, beberapa waktu lalu yang nyanyi lagu Aku Bukan Boneka, tahu ya, Tari ya, pasti tahu lah. Nah, kenapa dia bisa sebegitu terkenalnya dan booming di Indonesia? Karena marketnya jelas. Marketnya ada memang orang-orang yang suka dengan konten yang dia buat. Kenapa Atta Halilintar terkenal? Karena audiensnya banyak yang suka dengan konten yang dia buat. Nah, tinggal kitanya nih, kita mau menciptakan audiens pun harus sesuai dengan audiens yang kita tuju. Gitu sih. Iya, oke. Thank you banget Topper ya atas sharingnya kita hari ini ya. Luar biasa banget ya. Bapak Ibu, itu tadi dia salah satu sharing dari salah satu agensi director termuda kita yang juga ikutan ya berpartisipasi di dalam dunia sosial media. Ya, Bapak Ibu, jadi kita udah lihat tadi kalau tidak ada salahnya kalau kita mulai berpindah dari mungkin kita seringnya jualan offline, mungkin muncul membranding diri kita di sosial media ya, karena mau nggak mau itu juga udah pasti ada dampaknya baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk bisnis kita. Oke Bapak Ibu, sampai di sini aja dulu untuk Ngopi Sambal episode 5. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat pagi. Pagi Richard. Thank you Topper. Thank you Sehat terus Tari. ya. Ya, sama-sama stay safe.